Inilah cara buat kalian yang pengen nginget mimpi apa sih gue semalam. Ini menurut salah satu profesor psikiatri dari Harvard Medical School. Jadi kalian tuh harus banyak minum yang pertama. Karena kebanyakan kencing semalaman, akhirnya kalian bakal sedikit sadar akan mimpi kalian. Kedua, pas kalian mau tidur, ingetin di otak kalian kalau misalkan kita harus inget mimpi malam ini. Kita harus inget. Nanti otak kalian akan merespon, wah ini mimpinya harus diinget nih. Yang ketiga, catat kalau misalkan kalian inget detail mimpi apa kalian semalam. Dicatat aja kayak gitu, detail kecil-kecil gak apa-apa. Terakhir, sebelum kalian bangun dari tempat tidur, kalian ingetin tuh tadi mimpi apa ya, terus detailnya kayak gimana ya. Nanti ini akan membuat otak kalian itu mengubah yang tadinya mimpi kalian itu cuma jadi ingatan jangka pendek, jadi ingatan jangka panjang. Dan kabarnya orang-orang kreatif nih yang bisa inget detail mimpi apa sih gue semalam. Guys, kalian pernah gak sih tergiur belanja yang belakangnya tuh 900, ada nggak 99 kayak gini? Itu sebenarnya trik marketing loh. Namanya itu charm prices. Dan gunanya itu buat kalian mikir kalau misalkan harga barang yang ini itu lebih mahal dibandingkan harga barang yang ini. Contohnya adalah, nih kalian perhatiin deh, 4,99 itu sebenarnya cuma beda 0,01 doang kan, tapi itu berasa lebih murah dibandingkan $5. Ada lagi nih, namanya itu left digit effects. Dan yang ini tuh bener-bener ngefek banget ke otak kalian. Nih perhatiin deh, 6,99 itu sebenarnya bisa dibilang $7 kan harganya. Tapi kalau kalian perhatiin cuma sebelah kirinya doang sih angka 6-nya, jadi kalian mikirnya cuma $6. Sebenarnya kalau kita punya tai lalat yang gede kayak gini tuh bahaya nggak sih? Ayo, siapa yang punya? Jadi kulit kita itu punya sel namanya melanosit yang memberikan warna pada kulit kita, tapi dia itu sering mengumpul di satu tempat dan akhirnya jadi tai lalat kayak gini. Tai lalat itu bisa muncul dari bayi ataupun pas kalian udah dewasa. Dan bentuknya beda-beda, bisa ada yang flat kayak gini, bisa yang menonjol kayak gini. Dan ada yang seiring pertumbuhan, hilang. Sebenarnya adanya tai lalat ini tuh nggak bahaya, tapi kalau misalkan berbeda dari yang lain, kayak makin membesar atau mungkin ada rasa sakit, itu kalian harus cek ke dokter karena sebenarnya ada sebuah penyakit kanker melanoma. Jadi kalau kalian punya tai lalat yang nggak wajar, beda dari yang lainnya, mendingan langsung cek ke dokter deh. Guys, tau nggak sih ini sebenarnya bendera negara apa ya? Kalau kalian ada yang jawab Jepang, sebenarnya bisa iya, bisa enggak. Kalau enggak, ya karena ini bukan bendera Jepang lagi sekarang. Kalau dibilang iya, ya emang iya Jepang, tapi cuma sampai 1999 aja. Karena setelah itu, Jepang merubah benderanya jadi kayak gini. Ayo, ada yang merhatiin nggak? Bedanya apa coba? Jadi di tanggal 13 Agustus 1999, Jepang itu merubah benderanya. Dari yang tadi kayak gitu, jadi kayak gini. Bedanya itu udah di rasio. Ini pertama 7:10 dan ini sekarang 2:3. Yang kedua, perhatiin warna merahnya deh. Beda banget kan? Yang ini agak lebih gelap dan yang ini agak lebih terang. Nah yang ketiga, ini nggak tahu sih kalian bakal ngeliatan apa enggak. Tapi katanya simbol mataharinya itu lebih dominan ke arah kiri 1%. Sedangkan yang baru itu center di tengah-tengah. Guys, kalian tahu nggak sih harga organ tubuh kalian itu mahal-mahal banget loh. Dilansir dari CNBC Indonesia, organ termahal yang ada dalam tubuh manusia yang dijual secara legal di Amerika itu adalah hati. Harganya itu bisa mencapai 14 miliar rupiah. Tapi itu untuk kelas hati yang paling bagus. Ada lagi grade di bawahnya yang itu harganya cuma sekitaran 7 miliar. Dan untuk ginjal itu satu bijinya 3,6 miliar. Nah, karena langka dan mahal banget, akhirnya banyak nih pasar gelapnya. Di sana itu harganya bisa turun sekitar 10%. Dan di Amerika sendiri itu yang ngantri udah sekitar 123.000 orang dan 100.000 diantaranya itu nunggu ginjal. Padahal ketersediaan ginjal itu cuma sekitar 14.000 dalam 1 tahun. Jadi terhitung-hitung satu hari itu ada sekitar 18 orang yang meninggal nunggu transplantasi ginjal. Makanya si pasar gelap ini berkembang banget. Serem. Guys, tau gak sih kenapa nih daging mau dimasak tapi malah gerak-gerak sendiri kayak gini? Ini tuh kaki kodok guys, dan ini waktu itu dikasih garam nih sama yang pengen masak. Tapi malah berakhir kayak nyeremin gini gerak-gerak. Kira-kira kenapa ya? Waktu ditaburin garam, otot-otot di dalam kodok ini berkontraksi karena mendapatkan sinyal dari neuron motorik. Sinyal ini diproduksi dan disebabkan oleh ion yang berbeda seperti natrium. Ion natrium dalam garam, natrium klorida, menyebabkan syaraf-syarafnya itu terkejut dan akhirnya membuat otot-otot berkontraksi. Hal ini biasa kejadian sama hewan-hewan yang belum lama mati karena sel-selnya itu masih hidup.
Biasanya nih nggak cuma kodok, ada juga nih orang yang suka makan belut. Terus habis gitu ada juga oktopus. Tapi ya tenang aja, semua ini tuh mati. Sebenarnya bisa nggak sih kita punya kekuatan gerakin barang tanpa nyentuh kayak gini? Namanya itu telekinesis, yaitu kemampuan untuk memanipulasi objek fisik hanya dengan kemampuan pikiran. Beratus-ratus tahun lalu juga orang udah percayakan hal ini, bahkan dipakai magician untuk kayak bengkokin sendok, nerbangin orang. Tapi secara sains ini tuh sangat diragukan. Dari dulu tiap ada orang yang ngaku bisa telekinesis, itu selalu berakhir kepada ya dia pakai trik. Bahkan ada perusahaan yang udah nyiapin uang banyak banget bagi orang yang bisa membuktikan sendiri kalau dia punya kemampuan itu, tapi sampai sekarang nggak ada. Menurut penelitian, otak manusia itu nggak bisa mengontrol benda karena dia nggak sekuat itu untuk mempengaruhi sesuatu di luar tengkorak manusia. Beberapa alat yang bisa tarik-menarik kayak gitu tuh paling cuma magnet, gaya gravitasi. Tapi semua itu menurut sains. Kembali lagi nih ke kalian percaya nggak? Guys, kalian tau gak sih kalau siang-siang kalian ngucek-ngucek mata kalian gitu tiba-tiba keluar kayak ginian tuh apa sih? Masa ada yang bilang itu cacing? Jadi sebenarnya namanya itu eye floaters dan itu normal-normal aja. Jadi kan cahaya masuk nih ke mata kalian lewat lensa dan kornea mata lalu diteruskan ke retina di bagian belakang. Di antara bagian depan sama belakang mata ini ada cairan lendir kenyal yang namanya itu vitreous. Nah, makin tua, kekentalan si vitreous ini akhirnya berkurang dan akhirnya menimbulkan kayak sisa-sisa kotoran. Sisa kotoran ini yang tampak sebagai floaters. Dan biasanya semakin tua, yaitu semakin kelihatan. Tapi kalau kita biasanya ngucek-ngucek gitu nggak lama juga hilang kan si floaters ini. Tapi kalau udah parah banget nggak hilang habis gitu mengganggu pandangan, mendingan langsung buru-buru ke dokter deh. Tahu nggak sih kalau kepala kalian tuh ada yang ngerasain gerak-gerak? Bisa jadi itu tuh headlights atau kutu kepala kayak gini. Ini adalah sejenis parasit penghisap darah yang tinggal di kepala manusia biasanya. Dan yang betina itu bisa bertelur satu hari tuh 6 biji. Terus dalam 8 hari dia udah langsung menetas. Kalian perhatiin deh coklat-coklatan jalan ini. Ini tuh lagi ngisep darah kalian. Jadi dia bener-bener pure hidup dari kepala kalian. Dan dibantu nih merayapnya dengan kayak, lihat deh, cakarnya kayak gini. Dan ini tuh cakarnya pas banget untuk gelantungan di rambut-rambut. Kutu ini emang gak bisa loncat ataupun terbang, tapi dia bisa berpindah guys, dari misalkan kepala kalian ke kepala temen. Dia bisa berpindah dengan cara gini nih, kalian tuker-tukeran topi ke temen yang udah tahu rambutnya itu gak pernah dicuci. Atau bahkan kalian tukeran-tukeran anduk atau pinjam-pinjaman anduk, itu bisa dia nempel terus hinggap di kepala. Guys, kalian tahu nggak sih kalau kalian beli buah terus ada stikernya kayak gini, ini ada tandanya loh, bukan sembarangan. Nah, kalau terdiri dari 4 angka dan depan itu ada yang 4 atau ada yang 3, itu artinya buah atau sayuran ini diproduksi dengan teknik agronomik atau penyertaan pestisida juga termasuk, terus ada pupuk juga termasuk. Tapi jangan panik karena kadar pestisida yang digunakan juga nggak terlalu banyak, jadi nggak beracun. Tapi tetap penting buat kalian untuk mencuci dulu sebelum dikonsumsi. Terus ada nih yang angkanya itu 5 digit dan depannya itu angka 8. Ini artinya buah tersebut sudah dimodifikasi genetika. Buah ini termasuk dalam GMO, yaitu yang masih menjadi pro kontra sebenarnya. Biasanya itu sering direkayasa genetikanya itu kayak pisang, pepaya, melon. Nah, kalau angkanya 5 digit dan depannya angka 9 kayak gini, ini yang paling bagus nih karena sudah memenuhi USDA Organic Standard. Metode pertanian alami tanpa menggunakan zat-zat kimia. Kalian tahu nggak sih kenapa semut itu kalau jalan baris berbaris rapi kayak gini? Jadi semut itu ngeluarin zat kimia yang namanya itu feromon dan tiap koloni itu wanginya sama. Ketika salah satu semut abis nyari makan terus dia balik ke kandangnya kayak gini, itu kan dia membuat feromon nih sepanjang jalan kayak titik gitu. Nah, dia kasih tahu tuh ke temen-temennya, di situ ada makanan. Ya udah dia tinggal nyium feromon temennya yang tadi nemuin makanan kayak gini dan dia berbaris rapi kayak gini. Nah, zat feromon ini cepet banget menguap, jadi cepet banget gak kecium lagi gitu. Nah, tapi kalau mereka setiap jalan ngeluarin feromon, kan banyak nih, jadinya kayak wanginya terus-terusan ada. Jadi dengan berbaris rapi, mereka itu bisa mengumpulkan makanan dengan jumlah yang lebih banyak. Ditambah lagi kerjasama dan komunikasi antar semut tuh bagus banget. Makanya semut itu sering dijadikan contoh untuk manusia dalam bekerja sama.